Meskipun rame di luar, di kita adem ayem saja. Kampus-kampus kita juga adem ayem juga di situ. Kita demo beberapa kali ya. Terakhir juga nggak terlalu rame ya. Apa yang menyebabkan hal seperti ini? Ini yang perlu dikaji. Saya kira bahkan menjadi kajian buat teman-teman HI kan. Bagaimana sebuah isu yang dulu kita rame kemudian jadi turun. Ketika di luar sangat rame, kita masih turun juga. Apakah ada hubungan dengan operasi informasi? Ya? Atau mungkin secara natural aja orang kemudian lama-lama memang capek gitu. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Halo HI Friends, selamat datang pada podcast Ilmu Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Pada episode kali ini, kita akan mendiskusikan tentang julid fisabilillah. Menimbang adanya puncak operasi Israel terhadap Palestina pada 7 Oktober 2023 yang lalu, isu Israel-Palestina menjadi hangat diperbincangkan. Di media sosial sendiri, ada ratusan ribu postingan mengenai isu tersebut. Baik dari jurnalis yang meliput secara langsung di tanah Palestina, pernyataan resmi dari pemerintah-pemerintah dunia, bahkan dari berbagai individu atau netizen yang melakukan repost atau retweet dan membuat berbagai kampanye dukungan terhadap Palestina. Salah satu yang menonjol adalah gerakan masyarakat yang kemudian diklaim sebagai julid fisabilillah. Nah, apa itu julid fisabilillah? Bagaimana hal itu dilakukan? Apa saja pembelajaran yang bisa diambil dari situ? Itu akan kita diskusikan bersama dengan Mas Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi ini adalah pemrakarsa Drone Emprit yang banyak melakukan kajian mengenai peran media sosial dalam berbagai macam isu. Misalnya peran media sosial dalam politik dan tidak ketinggalan juga bagaimana kemarin media sosial berpengaruh dalam isu Israel-Palestina. Selamat datang Mas Ismail Fahmi. Makasih Mbak Arin. Baik, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bisa menjadi pembicara begitu dalam podcast HI. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, ini kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan nih, Mas Ismail. Jadi sekiranya nanti bisa dibantu gitu untuk menjelaskan dan memberikan jawaban tentang seputar julid fisabilillah seperti itu. Nah, yang pertama dalam rangka opresi dari Israel atas Palestina, netizen Indonesia banyak melakukan pembelaan di media sosial. Nah, apakah pemahaman secara umum tersebut yang dinamakan dengan julid fisabilillah atau sebenarnya julid fisabilillah ini memiliki definisi yang khusus? Bagaimana, Mas Ismail? Jadi kata julid fisabilillah atau nama ini sebetulnya plesetan. Ya kalau yang sudah umum ada di kita itu kan jihad fisabilillah. Nah ini diplesetkan menjadi julid fisabilillah gitu ya. Dan kenapa itu plesetannya julid fisabilillah ini karena sesuai dengan eh, tipe gerakannya. Jadi ini yang mereka teman-teman lakukan di media sosial itu adalah setelah tadi eh, serangan Oktober itu ya. Bulan November itu ramai sekali. Ramai sekali di media sosial dan saya lihat itu sebelum ramai julid fisabilillah itu kan saya masukin kata kunci Hamas lah misalnya. Hamas, Israel, Palestina itu percakapan luar biasa. Dan kelihatan sangat jelas sebetulnya itu dari kalangan Israel, dari pihak Israel sendiri, mereka melakukan operasi informasi di media sosial. Jadi selain perang di darat, mereka juga perang di media sosial. Dan itu sangat terstruktur, sangat terstruktur. Ada akun utama mereka itu namanya akun @Israel, ya. Kemudian akun @IDF, akun Mossad dan lain-lain. Mereka itu menjadi senternya, ya. Jadi center semua propaganda itu berangkat dari mereka, berasal dari mereka, dari akun-akun ini. Kemudian dari peta satu kan menyebar di top-top influencers mereka yang ada di Amerika, yang ada di UK, di seluruh dunia. Ya. Kemudian juga nyebar ke akun-akun lokal, termasuk di Indonesia juga ada. Jadi bisa dibayangkan perang di media sosial sebelum muncul julid fisabilillah yang dilakukan Israel itu sudah sangat masif. Makanya muncul ini julid fisabilillah sebagai salah satu upaya untuk membela. Karena apa? Kenapa? Karena
umat Islam di Indonesia dan warga di Indonesia ya, dan sebenarnya seluruh dunia juga, mereka tidak tidak merefleksikan agama ini, itu nggak bisa berbuat banyak kan kecuali membantu membela bantuan. Tetapi apa yang bisa dilakukan? Yaitu perang di media sosial. Paling tidak mereka bisa mengimbangin ini. Dan salah satu cara mereka adalah eh, ada perang sifatnya perang opini, ya. Eh, Faktanya apa disampaikan. Ketika ada serangan diamplifikasi, dan itu bukan tanpa perlawanan dari pihak em, Israelnya sendiri, ya. Bahkan di Indonesia sendiri, ketika kita mencoba menyampaikan fakta-fakta tentang kekejaman di sana, tentang kekejaman tentara Israel, tentang adanya Hamas juga, itu diserang oleh orang-orang lokal di Indonesia. Nah, dan ini kan jadi tidak fokus ya kalau hanya bermain di narasi. Makanya ada gerakan julid visabilillah itu kenapa? Mereka tuh coba cari fokus. Jadi tipenya tuh fokus. Fokus ke akun-akun tertentu ya, akun-akun politisi, akun-akun tentara IDF. Karena tentara IDF itu ketika mereka menyerang, mereka itu juga pamer itu. Pamer mereka mungkin habis menyerang, habis menembak, bahkan ada yang membunuh itu di akun media sosial mereka, dan dukungan juga sangat besar. Kemudian juga artis-artis, ya, organisasi-organisasi. Mereka benar-benar menyampaikan menggunakan semua jaringan influencers untuk mendukung Israel. Nah, yang dilakukan oleh netizen itu adalah mencoba untuk mengambil beberapa dulu. Oke, hari ini yang kita serang ini dulu ya. Akun artis siapa misalnya gitu. Semuanya fokus menyerang akun itu. Akun itu misalnya dikasih tahu targetnya ini akunnya, silahkan kirim DM. Ya sebetulnya informasi kan terbuka ya, dikirim DM, dijulidin. Ada nyambung juga makanya tadi dengan julid bisa bilang dijulidin, dicari tahu ini backgroundnya apa dan seterusnya. Kemudian jadi fokus di situ. Nah, dengan begitu akhirnya apa? Eh, dengan serangan yang sifatnya terfokus di orang, di organisasi, politisi, militer, eh, itu akan memberikan dampak. Nah, dan benar itu berdampak ya, serangan yang fokus dibandingkan serangan yang tidak fokus. Jadi kira-kira demikian ya tentang julid visabilillah itu, dan itu lahir juga bisa dikatakan sengaja atau tidak sengaja ya, tetapi secara natural itu muncul. Kemudian ada beberapa akun ya yang menjadi leadernya di situ. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mas Ismail tentang definisi gitu ya. Kita masih dalam ranah definisi julid fisabilillah itu apa sih gitu. Nah, di situ tadi kan Mas Ismail sempat menceritakan juga ya tentang bahwa ini ramai di bulan November, kemudian ada akun-akun utama gitu. Nah, Mas Ismail boleh nggak cerita sedikit dari pengamatan Mas Ismail gitu ya di media sosial, kira-kira pentolannya tuh siapa untuk yang julid fisabilillah itu. Kemudian jika memang sekiranya Mas Ismail ada data begitu ya mengenai em, bagaimana itu bisa berjejaring dengan akun yang lain, terus persebarannya seperti apa, itu mungkin boleh diceritakan atau ditampilkan sedikit begitu, Mas? Ya, ini kita lihat ini ya. Saya share peta menarik ini sebetulnya. Peta SNA, Social Network Analysis, tentang krisis Israel dan Palestina pada tanggal 21 November itu ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Di sini di tengah ini kan akun-akun tim Israel, ya. Ada IDF ya, ada IDF, ada Israel, ada Aviva Klompons. Ini adalah akun-akun yang selama ini melakukan propaganda. Dr. Eli, ya, Oli London itu sangat terkenal tuh akun-akun ini di kalangan julid visabilillah, dan mereka saling berperang lawan akun-akun ini. Jadi ini sentralnya, dan itu kemudian geser ke banyak negara yang lain, ya, termasuk kemudian masuk di Indonesia. Nah, nanti kita lihat masuk di Indonesia itu ada di sini ada Gerasimov, ya, kemudian juga ada Ustadz Azam Isul Haq. Nah, dua akun ini, dua tokoh inilah yang menjadi leader ya, pemimpin dari julid visabilillah untuk melawan narasi itu di Indonesia. Nah, kenapa? Karena dari narasi Israel ini ada masuk juga ke Indonesia lewat akun-akun yang dikoordinir atau, dan koordinasinya sudah lama itu Israel untuk memberikan pengaruh ya, perang informasi itu. Jadi lama sebelum ini beberapa kadang ada yang sudah diajak ke Israel ya, sudah dihubungin. Jadi suatu saat ketika terjadi perang tinggal dimanfaatkan aja itu. Nah, makanya jaringannya kan sangat luas. Nah, ini ada salah satu juga Jackson Hinkle ya. Jack
Shield ya. Ini adalah akun-akun yang ada di luar ya, yang mereka sangat aktif untuk menyerang Israel. Ini kadang ada asosiasinya mereka dekat dengan Rusia misalnya gitu. Nah, yang Indonesia yang ini gitu. Di apa mereka bergabung kemudian namanya Julid Fisabilillah itu ya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya dari Gerasimov itu yang tadi ya dari akun dia yang di atas ini. Nah, kalau kita lihat ini namanya Ego Network. Ego Network itu kita lihat satu akun. Nah, yang terhubung dengan dia itu siapa saja. Jadi yang terhubung dengan Gracinov itu banyak sekali. Ini mereka ada yang hanya meretweet, ada yang kemudian membantu memberikan komen, kemudian nge-share apa itu retweet share ya, dan kemudian juga ada memberikan apa itu bookmark dan lain-lain. Jadi sangat besar ini impact dari Gracinov itu. Nah, ini jadi leader. Nah, ini yang versi yang di luar, itu Jackson Hinkle itu. Ini dia juga sama, dia sangat besar sekali pendukungnya. Saya sendiri juga termasuk salah satu yang sering ya itu mengamplifikasi ya, berita-berita. Jadi mereka itu si Jackson ini me- mendapat informasi, kemudian dia share lagi. Kadang informasi dalam bahasa Arab, bahasa Rusia, ada bahasa ini ditranslate ke dalam bahasa Inggris sehingga jangkauannya lebih luas lagi. Ya seperti news ya. Jadi yang mereka lakukan seperti seperti pusat informasi, pusat propaganda. Jadi news itu kalah cepat dengan yang seperti ini. Jadi kalau seandainya kita punya akun-akun yang benar-benar selalu konsisten ya, menyampaikan, memberitakan apa yang terjadi seperti Jackson ini, itu sudah cukup besar pengaruhnya dan itu sangat tidak disukai sama Israel juga karena itu bagian dari propaganda itu yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan yang Israel kan ini mereka punya banyak akun Oli London, Dr. Eli, terus dia menyampaikan berita-berita versi mereka gitu. Jadi informasi ini sangat menakutkan ya, perang informasi ini sangat menakutkan buat Israel juga. Nah, ini yang di Indonesia siapa ini? Ini ada Sami Soh namanya. Salah satunya itu Sami Soh. Coba kalau kita lihat Sami Soh itu di Indonesia tuh jaringannya itu ada di sebelah mana? Kalau nggak salah di sambar di sekitar sini nih ya. Sami Soh itu. Nah, ini kalau kalau kita lihat Sami Soh itu dia itu sudah sejak dulu, kalau saya perhatikan, sejak ada konflik perang ya antara Palestina Israel di media sosial udah cukup lama. Sami Soh itu selalu membela Israel dan sekarang pun juga muncul lagi dia sebagai pembela. Dan yang menarik, kita bisa lihat siapa-siapa akun-akun yang di Indonesia yang dekat dengan dia, yang mengamplifikasi. Nah, ini ada Kampung Sari. Ini cukup banyak ya. Dia posting berapa, 32 di retweet sama si Kampung Sari misalnya gitu. Ada recognition wall gitu. Nah, ini ada juga ada akun tokoh nih, C Suryo. Ini kalau dilihat tuh ini akun yang cukup terkenal sebetulnya. Saya nggak perlu sebut nama beliau ya. Dan dia ikut mengamplifikasi. Jadi ketahuan siapa mereka yang di media sosial di Indonesia yang punya afiliasi atau kedekatan dengan narasi Israel. Bisa dilihat misalnya salah satunya dengan sambungannya dengan Sami Soh itu. Kira-kira gitu. Ini kita bisa lihat dengan mudah. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan misalnya ini? Kita pengen tahu yang di Indonesia itu sambungannya dengan dua akun besar yang menjadi pusat propagandanya Israel. Israel, jadi ini pusatnya. Kemudian IDF, ya, pusat propaganda. Bisa dilihat ketika IDF posting, Israel posting, ini adalah akun-akun yang IDF itu yang meretweet punya IDF. Nah, ini meretweet punya Israel. Dan yang di tengah ini yang meretweet punya IDF dan Israel. Ya, gitu. Jadi ini akun irisan. Nah, ternyata kalau kita lihat yang di Indonesia, Sami Soh ini dia ikutan ada orang-orang yang sambungannya apa meretweet punya IDF dan meretweet punya Israel. Kampung Kampung Sari ya. Kampung Asri ya, Kampung Asri. Kampung Asri ini misalnya juga sama. Dia meretweet punya Sami Soh, meretweet punya IDF, meretweet punya Israel. Jadi bagaimana informasi dari sana masuk ke Indonesia diamplifikasi oleh akun-akun bisa kelihatan. Kira-kira demikian, Mbak ya. Kita bisa lihat ya hal-hal yang menarik dalam perang informasi kemarin itu.
Iya, wah ternyata setelah di breakdown bisa terlihat lebih jelas gitu ya Mas Ismail. Kira-kira siapa sih berafiliasi dengan Israel, kemudian akun-akun mana yang banyak membantu amplifikasi untuk melawan narasi-narasi dari Israel itu sangat-sangat menarik dan bisa ditelaah begitu ya menggunakan social network analysis. Jadi itu suatu metode dan alat yang sangat berguna. Sepertinya kita HI itu harusnya sudah mulai ke arah sana juga kalau Hmm. untuk menganalisis isu-isu internasional. Baik, tapi saya juga ini penasaran nih, kan tadi Mas Ismail menceritakan banyak nih tentang bagaimana sebenarnya Israel itu melakukan propaganda dan terlihat ya sangat terstruktur, sangat rapi, terus kemudian mengundang berbagai influencers begitu ya untuk bisa menggaungkan narasi-narasi dari Israel. Nah, kalau menurut Pak Ismail sendiri begitu ya, gerakan julid fisabilillah ini apakah cukup efektif dan efisien untuk bisa melawan propaganda dari Israel yang sudah rapi dan tertata itu tadi. Oke, jadi ini ini saya untuk menjawab itu, saya lanjutin sedikit ya dari data yang tadi ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, eh, ini sebelumnya ya, bagaimana Sami Soh, kemudian Kampung Asri dan lain-lain. Kita zoom lagi ke dalamnya. Ini banyak akun-akun. Abraham Hendry, ada Cangkeman dan lain-lain kan nama-nama mirip Indonesia gitu kan. Dan itu cukup banyak. Artinya apa? Kalau seandainya kita melakukan perang informasi, apalagi perang yang di darat juga lama sekali, butuh endurance, butuh endurance yang sangat panjang. Apalagi akun-akun seperti ini itu eh, mereka tidak cukup sekali, dua kali, hanya seminggu saat perang aja muncul, terus menerus, ya. Jadi mereka dikoordinir terus menerus, ya, konsisten. Eh, kita kembali lagi ke sini misalnya, ini konsisten terus menerus. Ya. Bagaimana kita butuh eh, jaringan, upaya gerakan yang sifatnya jangka panjang. Kalau kita misalnya demo, demo sangat efektif ya untuk menyampaikan opini kita ya secara massal sangat besar. Tapi kan demo hanya sekali dua kali, ya. Sehari selesai, habis itu nggak lagi. Nah, sementara yang di media sosial itu perlu gerakan yang terus menerus. Ibaratnya lari itu bukan sprint, sprint kan 100 meter selesai gitu. Ini maraton terus menerus. Ini butuh latihan, butuh endurance, butuh jangka panjang. Nah, hal itu bisa dilakukan sangat efektif melalui eh, julid visabilillah tadi. Kenapa? Karena untuk bisa jangka panjang, kita butuh ada satu ikatan batin, alasan ideologis, ya, alasan apa yang kita tanpa dibayar, tapi masih mau terus-menerus, tidak capek gitu. Ya, biasanya di media sosial itu seringnya ketika ada suatu isu rame, kalau hari-hari ini kan kalau di Indonesia apa soal bea cukai misalnya gitu ya lagi dihajar rame-rame di media sosial paling apa seminggu dua minggu habis itu selesai ada isu yang lain tapi soal isu Palestina ini tidak terus menerus jangka panjang siapa yang punya endurance terus menerus itu ya. Nah, gerakan julid fisabilillah itu di dalamnya itu ada nama fisabilillah. Jadi membuat orang akhirnya bisa ikutan tanpa harus dibayar. Dia melakukan itu ada niat, ya. Oke, aku nggak bisa turun di sana, tetapi bisa ikut berjihad fisabilillah di jalan Allah, misalnya gitu. Dan ini yang bisa, ya. Model-model seperti yang bisa untuk jangka panjang. Jadi ini saya kira sangat efektif ya, sangat efektif untuk bisa menggerakkan banyak orang dalam satu irama dalam jangka yang panjang kayak itu. Nanti akan kita bisa lihat ya sebetulnya apakah seberapa panjang ya jurid visabilillah ini eh, katakanlah bisa bisa bertahan kayak gitu. Kira-kira demikian Mbak ya kalau kita lihatnya. Ini sangat sangat efektif ini. Berarti sebenarnya mirip gitu ya Mas dengan perang di darat yang butuh berstrategi, butuh bertaktik seperti itu. Dan salah satunya adalah dengan endurance, bagaimana mengumpulkan akun-akun atau orang-orang gitu ya yang mau untuk melakukan kampanye dan juga pembelaan terhadap Palestina secara terus-menerus. Namun kemudian saya jadi tertarik juga, apakah ada upaya, pastinya ada upaya pelemahan nih dari sisi Israel terhadap akun-akun yang berkontribusi dalam julid fisabilillah. Misalnya saja, curiga saya misalnya adalah kan mau nggak mau platform media sosial itu
ternyata sedikit banyak memiliki afiliasi dan dukungan terhadap Israel gitu ya. Terus kemudian apakah ada kemungkinan akun-akun yang berkontribusi terhadap Juli Fisabilillah itu juga dilemahkan, misalnya di blok atau dianggap bots dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira counternya itu seperti apa, Mas Ismail? Ya, ada seperti akunnya Grazinov itu kan juga disuspend ya. Dia harus menggunakan akun cadangan. Eh, dan itu sudah menjadi hal yang umum. Em, Tidak ada platform media sosial yang benar-benar apa itu memberi kebebasan free of speech gitu ya. Tanpa pengaruh dari kekuatan-kekuatan politik misalnya kayak gitu yang ada. Termasuk X, termasuk Twitter. Itu pengaruhnya sangat besar. Bahkan Elon Musk sendiri yang awalnya ingin memberikan kebebasan, dia nggak berdaya gitu. Elon Musknya nggak berdaya. Em, Diboykot sama Israel, tidak tidak banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang selama ini memberikan income untuk advertising, untuk iklan, tidak mau di sana. Sehingga Elon Musk sendiri harus datang ke Israel. Dan sejak saat itu setelah dia balik, Twitter sudah tidak sebebas lagi sebelumnya. Banyak akun-akun yang kontra kepada Israel kemudian disuspend ya. Apalagi akun-akun yang julid fisabilillah itu dianggap lebih kecil lagi gitu di sana. Jadi hal seperti itu sudah menjadi hal yang normal, harus merupakan menjadi bagian dari strategi. Resinov sendiri dia sudah siap dengan itu. Dia membuat beberapa akun cadangan. Jadi ketika akun utama nanti disuspend, gantinya yang ini. Nah, nggak pakai lama udah muncul lagi. Itu yang terjadi. Ya. Salah satu strateginya ya. Um, Ya kalau karena kalau sudah followernya sudah banyak, ya kadang-kadang um, untuk mendapat di suspend ya, untuk mendapatkan follower follower apa itu akun baru yang followernya lebih banyak lagi juga nggak gampang kan. Nah, adanya akun yang followernya banyak, sudah banyak memberikan informasi, jadiin referensi, itu menjadi salah satu alat untuk propaganda, menyebarkan fakta-fakta yang ada di sana. Ketika itu diambil, itu sangat melemahkan tentunya itu. Jadi itu dari sisi pelemahan dari sisi suspend akunnya. Belum lagi yang sifatnya sama saja yang dilakukan oleh juri visabilillah kan dengan menyerang ya, melakukan mengirim DM, demoralisasi sehingga sampai mereka terus menutup itu akunnya luar biasa. Eh, Mendapatkan postingan ya, komen-komen DM itu dari netizen yang di Indonesia sehingga banyak artis-artis atau tokoh yang dari Israel itu yang pro Israel, mereka menutup akunnya. Nah, hal yang sama mereka lakukan kepada tokoh-tokoh atau akun-akun yang pro julid fisabilillah. Ya, mereka serang juga, kirim DM juga, ancaman juga ada dan seterusnya. Nah, inilah perang perang digital ya seperti ini. Nah, perang informasi, perang media sosial ya seperti ini nature-nya gitu. Yes, sebenarnya agak seram ketika kemudian ada beberapa yang melakukan jurid fisabilillah itu juga melakukan misalnya upaya membeberkan informasi atau data pribadi gitu ya Mas Hmm. Ismail. Ada beberapa yang menyebarkan nomor HP tentara tentara Israel misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam kaitannya itu kan masuknya ke ranah berarti doxing gitu ya. Sedangkan Hmm. doxing sendiri itu kan dianggap sebagai sesuatu yang mencederai HAM begitu. Hmm. Nah, kalau dalam kasus ini etika atau etis nggak sih sebenarnya menyebarkan informasi karena kita percaya nih ideologi kita percaya bahwa ya orang-orang itu berhak untuk kita sebar informasinya, kita julitin dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung melihatnya ya. Ada yang memandang julid fisabilillah dalam periode yang kemarin itu kan lagi dalam kondisi perang. Dan memang Israel melakukan perang. Perangnya itu di darat dan di udara gitu. Dan itu perang. Seperti peta yang saya sampaikan tadi, itu perang. Perang informasi. Ya, perang informasi dilakukan oleh Israel. Nah, ketika di darat, yang dilakukan apa? Israel menggunakan satelit, kemudian data ya, data dari telco, data dari media sosial, untuk mengetahui posisi tokoh ini di mana, ya, aktivis ini di mana. Setelah tahu posisi geografis, dia gunakan drone kemudian untuk ngebom gitu. Itu data memang nggak dipublish secara luar media sosial, tapi itu data itu mereka kumpulkan dipakai untuk menyerang gitu. Nah, itu perang di darat. Nah, perang di udara seperti apa? Mereka juga sama menggunakan
segala macam yang mungkin mereka lakukan, dapatkan ya untuk tahu alamat-alamat akun-akun aktivis ini. Kemudian mereka suspend, mungkin diserang dan seterusnya. Nah, hal yang sama mungkin di sini dalam konteks tadi itu yang dilakukan oleh Judit Visabilillah. Selama mereka tidak gebiah uyah ya, lah, ibaratnya semua dipublish siapapun ya, tapi dipilih, misalnya tokoh IDF ya, militer, dan artinya mereka lagi kondisi perang. Dipilih yang ini ya, dia sangat aktif di Instagram, sangat aktif di ini mempromosikan, artis juga sama, dan informasi yang mereka dapatkan misalnya akun, kalau akun kan umum kan ya, nggak mungkin orang nggak tahu ketika dia punya posting di IG, orang tahu akunnya, tinggal di DM rame-rame. Nah, kadang-kadang di sumber informasi yang lain dia kasih informasi yang bawa nomor telepon ya. Jadi kan bukan hanya Twitter, bukan hanya di IG, kadang-kadang ada di eh, aplikasi-aplikasi chat yang lain. Ya, ketahuan kadang-kadang nomor teleponnya. Dan ini kemudian dipakai untuk apa? Untuk fokus. Seperti hanya kalau yang di darat tadi, dia fokus ke alamat tertentu, kemudian untuk diserang ya, dibom rumahnya. Nah ini di media sosial fokus di alamat tertentu juga kan. Eh, Nomor HP tertentu, eh, email tertentu, kemudian diserang rame-rame netizen hanya dengan komentar-komentar. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah ada code of conduct atau tidak gitu. Nah, ini perlu sangat sangat penting untuk menjaga, harus ada code of conduct yang dibuat em, oleh gerakan Julid Fisabilillah ini. Misalnya eh, harus paham ya, publik itu harus paham. Yang diserang ini bukan bangsa atau suku ya, ya, tapi gerakan, paham Zionis. Ini berkali-kali sering sering salah soalnya. Yahudi, ya, semua diserang Yahudi, padahal bukan itu. Banyak sekali orang-orang Yahudi juga yang mereka pro Palestina ikut demo. Nah, jadi ada proses edukasi beda antara Yahudi dan Zionism kan gitu. Nah, yang diserang di sini apa? Ada Zionismnya. Nah, proses-proses ini kan perlu ada ya edukasi sehingga pada saat mereka melakukan serangan, memberikan komentar untuk melakukan demoralisasi, fokusnya itu di situ, menyampaikan fakta-fakta kekejaman dari Zionisme, ya, bukan agama Yahudinya, tetapi Zionismenya kayak gitu. Ya, hal seperti ini saya lihat ada. Ya, jadi em, Kresinov membuat itu sebagai panglima tertinggi ya, itu membuat semacam code of conduct, menyampaikan misi gerakannya apa dan apa yang harus dilakukan sebagai salah satu apa itu ya, ya code of conduct lah dari gerakan ini. Wah, penting ya berarti membuat semacam aturan mainnya begitu ya kurang lebih ya Mas Ismail ya untuk menentukan batas-batas kira-kira gerakan julid fisabilillah itu bisa sejauh apa sih atau harus dibatasi sependek apa seperti itu. Kemudian yang berikutnya kami juga penasaran nih Mas, kan itu sudah terjadi memang tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Tapi kemudian sebenarnya akhir-akhir ini bagaimana sih pergerakannya dari gerakan julid fisabilillah ini di media sosial? Apakah meredup atau sebenarnya masih ada? Soalnya di tempat saya pribadi, entah karena algoritma saya atau bagaimana tuh udah nggak terlalu banyak begitu, nggak sebanyak, nggak semasif dulu. Apakah kemudian karena masyarakat juga sudah mulai lose interest misalnya, atau ada isu-isu lain yang lebih mendesak misalnya? Seperti itu, gimana Mas Ismail update-nya? Jadi ini kalau kita lihat nih, ini data baru saya ambil tadi sejam sebelum podcast. Ya, kita monitor hashtag julid visabilillah ya, julid visabilillah atau kata-kata ya julid, spasi V, visabilillah dan segala macam keyword itu. Sejak awal dulu, sejak awal munculnya itu kira-kira kan pertengahan atau agak-agak akhir November ya, 21 November atau berapa itu muncul rame, dan dia masih sangat tinggi November, Desember, Desember, Januari masih tinggi ya, Februari masih ada. Nah, terakhir itu Februari, mungkin Februari itu Pilpres ya, habis itu udah mulai ini. Maret, April itu sudah sangat kecil. Padahal kalau kita lihat terakhir-terakhir ini malah makin gila kan di sana itu. Dan banyak lagi gerakan-gerakan di kampus internasional, di kampus-kampus Amerika kan banyak sekali eh lagi aktif-aktifnya di luar. Tapi di kita malah julid fisabilillah lagi rendah-rendahnya. Sepertinya memang ada seperti Mbak Arin bilang mungkin interest jadi berkurang. Makanya ini yang saya bilang tadi,
eh, gerakan seperti ini itu butuh endurance, butuh daya tahan, dan sangat panjang. Bagaimana membangun interest masyarakat untuk terus-menerus ada di sini. Meskipun masih ada yang sudah lagi ada rame di luar, di kita adem ayem saja. Ini nggak ngerti juga saya, kenapa adem ayem. Kampus-kampus kita juga adem ayem juga di situ. Kita demo beberapa kali ya. Terakhir juga nggak terlalu rame ya. Apa yang menyebabkan hal seperti ini? Ini yang perlu dikaji. Saya kira bahkan menjadi kajian buat teman-teman HI kan, hubungan internasional. Bagaimana sebuah isu yang dulu kita rame kemudian jadi turun. Ketika di luar sangat rame, kita masih turun juga. Apakah ada hubungan dengan operasi informasi ya? Apa atau mungkin secara natural aja orang kemudian lama-lama memang capek gitu. Orang udah capek mendapatkan fakta-fakta pengeboman terus-menerus. Saya perhatikan ada fatigue ya, fatigue tentang informasi. Eh, Apartemen dibom, banyak orang meninggal. Pada awalnya, awal-awal itu menjadi sesuatu yang membuat kita emosi. Tapi lama-lama capek. Jadi, apakah ada faktor seperti ini? Harus dianalisis secara psikologi juga gitu barangkali ya. Tapi dari data, ini memperlihatkan memang udah sangat turun ya, julid fasabilillah itu. Dan kalau saya lihat, yang masih banyak mengangkat, itu masih Mas Kresinov, ya, Mas Ustadz Azam, dan tapi follower-follower yang lain sudah banyak yang tidak ikut aktif lagi. Mungkin ada urusan dengan pilpres atau mungkin ada isu yang lain. Ya, saya kira juga cukup besar ya isu pilpres itu pengaruhnya cukup besar tuh di Indonesia sehingga kita shifting ke isu ini. Itu bisa juga pengaruh itu. Kira-kira itu ya kalau lihat gambaran sekarang nih. Wah, ternyata kalau dari data memang terbukti berkurang begitu ya, animo akun-akun khususnya mungkin tadi di X gitu ya tentang mendukung adanya judi visabilillah ini. Berarti bukan karena algoritma saya yang salah gitu, tetapi karena ternyata memang sudah mulai meredup seperti itu. Yang artinya PR kita bersama adalah bagaimana mengaktifkannya kembali gitu. Nah, kemudian Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya dari kami. Sekiranya Juli Fisabilillah ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang bagus gitu, Hmm. apakah memungkinkan untuk diduplikasi ke gerakan-gerakan lain yang memperjuangkan isu-isu yang berbeda misalnya? Dan kira-kira kunci utamanya apa sih supaya bisa diduplikasi itu tadi? Ya, eh, ini topik yang sangat penting ya, dan banyak orang juga bertanya-tanya sebetulnya bagaimana sebuah isu itu bisa sangat viral, bisa sangat panjang, melibatkan banyak orang. Apakah ada rumus-rumus tertentu ya? Kalau saya baca di buku-buku tentang tentang media sosial, tentang virality itu nggak ada rumus pasti itu nggak ada gitu. Jadi eh, paling clue-clue ya yang bisa kita pakai. Juli visabilillah ini bisa nggak diterapin di tempat yang lain? Ya. Misalnya pertanyaannya, ada nggak sesuatu yang bisa membuat orang punya ideologi yang sama semua, concern yang sama, menggerakkan eh, perasaan mereka? Karena kadang yang diserang itu bukan pikiran, nih, perasaan gitu juga. Eh, Sampai semasif itu, level nasional, level internasional gitu. Ya. Eh, Dan untuk isu dan yang menarik, isu Palestina ini di luar negeri sekarang itu lagi rame-ramenya di kampus-kampus. Tapi kenapa di Indonesia lagi rendah di situ misalnya? Apa yang menyebabkan? Eh, Kenapa jujur visabilillah kita sudah ada? Kenapa nggak dilanjutkan terus? Kenapa kok jadi sulit? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab ternyata. Kita sudah punya judul visabilillah pun juga nggak mudah untuk mengangkatnya lagi ya. Meskipun di luar sudah ada gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah paling meretweet ya, meretweet saja. Tapi kemudian untuk ikut menggerakkan segala macam itu susah. Tapi yang bisa kita lihat dari Julid Fisabilillah itu jalan karena memang ada penggeraknya. Salah satunya ini ya. Ini salah satu faktor itu ada yang menggerakkan. Yaitu Mas Gresinov sampai sekarang dia masih konsisten. Bagaimana ada orang-orang yang terus konsisten mengawal isu itu. Paling tidak ini menjadi salah satu kunci. Sudah saya bilang tagar masih ada, meskipun turun ya. Karena masih ada yang mengawal. Ya, Grisinov masih terus mengawal, saya lihat. Itu. Beberapa masih terus menyuarakan. Tapi nggak semuanya menggunakan hashtag julid visabilillah. Ya, kalau kita menggunakan kata misalnya Palestina, Gaza, masih tinggi gitu ya.
Tapi sebagai gerakan, kita bicara gerakan, ini udah turun. Mungkin harus pakai nama yang lain lagi, ada revitalisasi lagi yang lain misalnya gitu. Jadi perlu ada yang menggerakkan dan itu kalau dia sifatnya tektokan kan. Saya lihat salah satu kata kuncinya itu ada tektokan antara Kresinov sama Ustadz Azam. Ya, tektokan mereka. Dan karena ini internasional, mereka tektokan dengan teman-teman yang ada di Malaysia, ya, di tempat yang lain. Jadi adanya cross border ini menjadi juga salah satu yang bisa membuat apa itu virality, dampak, impact, minat itu bisa lebih luas. Jadi kalau seandainya kita mau terapin metode ini, ilmu ini ya di isu-isu yang lain, ya kita harus harus lihat itu apa yang kira-kira bisa membuat orang tergerak hatinya secara secara emosi, perasaan, ideologi ya, atau mungkin yang lain itu ya alasan-alasan itu. Terus ada yang tokohnya yang menggerakkan, influencersnya yang menggerakkan itu. Ya. Oke, sangat dicatat begitu Mas Ismail. Ternyata kalau dikonseptualisasi dia itu di aktivisme gitu ya, terutama Hmm. itu mengenal yang namanya konsep grievance gitu ya. Jadi sebenarnya em, sesuatu yang menggerakkan perasaan orang gitu ya, membuat dia tergerak untuk berpartisipasi gitu dalam berbagai macam aktivisme itu ternyata juga penting gitu ya dan perlu Hmm. diformulasi seperti itu. Kemudian merangkum sedikit begitu ya, kunci yang berikutnya supaya sukses tentu adalah ada penggeraknya, ada leader atau pentolannya seperti itu. Yang harus nggak hanya satu orang tapi bisa sekelompok orang gitu ya yang terus-menerus untuk bisa mengawal kasus atau isu tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah memperluas jaringan begitu. Jadi tektokan dengan apa namanya netizen dari luar negeri misalnya itu bisa menjadi hal yang penting dan mungkin memanfaatkan momentum yang sekarang gitu ya ketika di luar negeri sedang banyak memperbincangkan tentang pro Palestina, maka sekarang Indonesia mungkin netizennya juga bisa masuk untuk berjejaring di media sosial dengan mereka-mereka tersebut. Oke, terima kasih banyak loh Mas Ismail Fahmi ini tadi ilmu yang dibagikan tuh sangat daging banget gitu ya buat teman-teman HI, untuk para HI friends di luar sana. Itu dia ya HI Friends tentang julid fisabilillah. Semoga apa yang didiskusikan pada podcast edisi ini bisa menambah khasanah keilmuan HI Friends semuanya. Kemudian sampai jumpa di episode podcast hubungan internasional yang lain.